Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan atau berdiskusi tentang evaluasi tengah semester untuk mata kuliah akuntansi manajemen dengan studi kasus, teori dan hitungan dengan di sini ada saya sendiri Miftahudin dengan NPM 10123027, ada Kang Sam dengan NPM 10123002, ada Teh Anissa dengan NPM 10223004 dan Kang Imam 10 12 30 19. Baik, langsung saja karena di sini kita akan berdiskusi mengenai nomor 7, yaitu saran untuk meningkatkan EBT. Kami memiliki beberapa saran, yaitu yang pertama kita harus mengefisiensi produksi, yaitu mengurangi biaya material dan tenaga kerja melalui efisiensi operasional dan penggunaan teknologi otomatisasi. Contohnya adalah jika biaya produksi material sebesar 50.000 per unit, maka efisiensinya adalah 5%, akan menghemat 2.500 per unit. Dan yang kedua adalah diversifikasi produk. Jadi di sini adalah di tingkatan penjualan produk C dengan strategi pemasaran dan promosi. Selanjutnya ada fokus pada bulan di mana permintaan rendah untuk meningkatkan volume penjualan. Nah, yang ketiga adalah pengurangan biaya operasional. Ada dua poin untuk di biaya pengurangan operasional ini. Yang pertama ada audit biaya tetap seperti sewa, utilitas, dan gaji manajemen. Yang kedua adalah ini adalah contohnya di mana mengurangi biaya operasional sebesar 10% dari 78 miliar menjadi 70,2 miliar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Sam. Monggo. Ya, sebelumnya mohon maaf, boleh di scroll ke bawah dikit. Oh iya, sorry. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai simulasi perhitungan ya. Untuk kondisi awal atau sebelum perbaikan itu pendapatan penjualannya sebesar 452,4 miliar, lalu HPP-nya sebesar 350,8 miliar. Setelah itu gross profit-nya sebesar 101,6 miliar, net profit-nya sebesar 78 miliar, dan laba bersihnya sebesar 23,6 miliar. Nah, simulasi dengan perbaikannya itu yang pertama dengan mengurangi biaya produksi sebesar 5%. Nah, jadi cara hitungnya HPP baru 350,8 miliar itu dikalikan dengan 1 dikurangi 0,05, hasilnya sebesar 333,26 miliar. Nah, untuk yang kedua itu meningkatkan harga jual sebesar 3%. Untuk cara menghitungnya dengan cara pendapatan penjualan baru itu 452,4 miliar dikalikan dengan 1 ditambah 0,03, hasilnya itu sebesar 466,972 juta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kang Imam. Mangga, Kang Imam. Untuk selanjutnya, simulasi perhitungan menghitung dampak dari optimalisasi kapasitas ideal dan pengurangan biaya operasional, di mana pendapatan penjualan akhir sebesar 466 miliar 972 juta ditambah 10 miliar sama dengan 476 miliar 972 juta. Lalu menghitung gross profit baru, di mana gross profit baru sebesar 476 miliar 972 juta dikurangi 333 miliar 260 juta yang hasilnya itu 143 miliar 720 juta. Lalu pengurangan biaya operasional sebesar 10%, di mana biaya operasional baru sebesar 78 miliar dikali 1 min 0,10 sama dengan 70 miliar 200 juta. Lalu mendapatkan net profit baru di angka 143 miliar 720 juta dikurangi 70 miliar 200 juta yang hasilnya yaitu 73 miliar 512 juta. Lalu setelah
Setelah mendapatkan net profit baru sebesar 73 miliar 512 juta, dapat ditemukan kesimpulan dan rekap diskusi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Mangga Teh Anissa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan analisis dari studi teori dan perhitungan, yaitu yang pertama, dengan strategi efisien produksi, peningkatan harga jual, optimalisasi kapasitas idle, dan pengurangan biaya operasional EBT meningkat signifikan. Laba bersih baru diperkirakan naik hingga sekitar 73,51 miliar. Nah, dan rekomendasi akhirnya yaitu perusahaan fokus pada efisiensi biaya, diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada produk tertentu, tingkatan strategi pemasaran untuk memaksimalkan pendapatan. Nah, mungkin itu dari kesimpulan analisis teori dari studi teori dan perhitungan. Nah, untuk penutupnya saya kembalikan lagi kepada Kang Mita. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah mau berdiskusi dan mau menjelaskan atau mempresentasikan. Mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga ini bisa menjadi tugas evaluasi tengah semester untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.